Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pemanti Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penahanan Gawan adalah pukulan telak gagalnya kinerja Safa. Atasannya menyoroti semua tindakan serta pekerjaan dua adik kakak kembar itu dengan ditemukan kasus mutilasi serta pemerkosaan pada mayat seorang perempuan. Sedangkan bukti menguatkan bahwa pelaku bukanlah Gawan. Terlihat dari jejak bekas ban sepeda dan gerobak yang sepertinya ditarik dengan sepeda. Safa tidak memiliki bukti yang kuat untuk melanjutkan penyidik harus melepaskan Gawan. Tak mungkin baginya menahan orang yang tak bersalah hanya demi sebuah laporan pekerjaan yang baik. Salah biarlah salah. Anggap saja ini adalah salah satu ketidakmampuan serta minimnya ilmu dalam menganalisa kasus secara baik. Safa merasa dia bekerja seperti orang tanpa kendali, bahkan menahan orang secara acak. Pagi itu, Safa mendatangi Gawan yang dikurung dalam ruangan tahanan seluas 3 kali 4 meter. "Selamat pagi, Pak." "Pagi juga," sahut Gawan. Safa duduk di samping teralis besi yang mengurung Gawan sejak 20 jam yang lalu. Di tangan Safa menggenggam sebuah gelas yang berisi air teh dan es, lalu memberikannya pada Gawan. "Maafkan saya, Pak." "Untuk apa, Mbak?" "Atas kebutuhan saya sudah menahan Bapak. Saya memaksakan kehendak dan menganggap Bapak berada di balik semua ini," ucap Safa sembari memandang pada wajah Gawan. Tersenyum Gawan. "Enggak apa-apa, Mbak. Mungkin sudah menjadi takdir saya." "Sebentar lagi setelah bertemu dengan atasan, saya akan keluarkan Bapak dari ruangan ini. Saya hanya tinggal menunggu kedatangan beliau." "Syukurlah," ucap Gawan. Hatinya jadi berbunga-bunga. "Sejak awal saya juga kaget kenapa harus saya yang ditahan. Secara pribadi saya memohon maaf kepada Bapak." Gawan kembali tersenyum. Tangannya mengangkat gelas es teh dan meminumnya secara berulang-ulang. "Tidak apa-apa, Bapak sudah ikhlas," ucap Gawan, mencoba mencari simpati dari Safa. "Kalau boleh Bapak tahu, ada alasan apa sampai Bapak dinyatakan tidak bersalah?" Safa menarik nafas panjang. "Telah terjadi kembali pembongkaran makam tadi malam. Mayatnya diperkosa dan dagingnya diambil. Padahal pelakunya hampir saja ditangkap massa." Gawan antusias mendengar ucapan Safa. "Gimana ceritanya, Mbak?" "Menurut laporan, mereka hampir saja menangkapnya. Karena saat hampir terjadi penangkapan, orang itu tertangkap basah melakukan tindakan asusila dan kanibalisme terhadap mayat seorang perempuan berumur 23 tahun. Saat dikejar, pelaku langsung pergi. Namun beberapa warga yang mengintai hampir saja sempat menangkap. Hanya saja karena pelaku menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri, terjadilah perkelahian. Di tengah malam, pelaku dikeroyok oleh beberapa orang warga. Seorang warga ada yang menjadi korban dari kebengisan si pelaku. Tangannya putus akibat terkena sabetan pedang." "Apa pelaku akhirnya tertangkap?" "Tidak sempat, Pak. Pelaku lari terlebih dahulu karena beberapa warga lain semakin banyak berdatangan dan sempat ingin mengeroyoknya juga." "Sayang sekali." Gawan memasang wajah pura-pura prihatin. Pembicaraan demi pembicaraan mereka lewati. Tak terasa sudah hampir 1 jam mereka berdua saling berkomunikasi. Akhirnya Safa pun pamit beranjak izin pergi dan bersiap mengurusi semua dokumen pembebasan Gawan dari tahanan. Gawan telah menang banyak hari itu. Dia sudah berhasil mengelabui petugas. Beruntung, berkat adanya orang lain yang berperilaku sama, akhirnya bertampak positif pada Gawan. Dia pun dibebaskan tanpa syarat.
Meskipun setiap hari tetap dikenakan wajib lapor ke kantor polsek setempat selama 1 minggu berturut-turut. Gawan, lelaki berumur tengah baya, tidak memiliki keluarga. Hidupnya terbiasa sendiri sejak kecil. Memang sepanjang hidupnya dia melakukan apapun serba sendiri. Ibunya meninggal dunia ketika dia berumur 6 tahun. Setelah itu dia hidup hanya dirawat oleh ayahnya. Sampai akhirnya saat menginjak usia 14 tahun, ayahnya pun meninggal menyusul ibunya. Gawan, akhirnya sebatang kara, seorang diri tanpa siapa-siapa. Pendidikan tertingginya hanya sampai kelas 6 SD dan lulus tanpa ijazah dikarenakan Gawan tak memiliki uang yang cukup untuk menebus ijazahnya. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-harinya, Gawan mencari barang-barang bekas, kadang kardus atau botol plastik yang kemudian dibersihkan dan lalu dijualnya di tempat penumpangan plastik dan besi. Ketertarikannya pertama kali pada perempuan sudah dimulai sejak Gawan duduk di bangku kelas 5 SD. Kebiasaannya yang suka menonton film porno dan membaca cerita adegan orang dewasa membuat dia mulai menyukai wanita dewasa. Wanita pertama yang disukainya adalah gurunya sendiri. Wanita berumur 26 tahun, lebih tua darinya. Sejak kecil sampai sekarang, Gawan belum pernah sekalipun belajar tentang ilmu agama, baik itu mengaji, mempelajari adab, atau hukum agama. Pengetahuannya tentang agama buta sama sekali. Jika ditanya agamanya apa, dia akan menjawab Islam. Meski membaca surat Al-Fatihah pun dia tak hafal. Pernah menikah di usia 31 tahun dengan seorang wanita janda muda, belum punya anak. Jalinan rumah tangga hanya bertahan seumur jagung. Harus kandas karena sang istri meminta cerai. Oleh karena merasa kurang nyaman pada kebiasaan Gawan memiliki kelainan seksual yang terbilang aneh dan mengerikan, sehingga membuat istrinya merasa takut dan tak berani melakukan kegiatan suami istri seperti pada umumnya. 6 jam setelah kebebasannya, Gawan kini bisa lagi menikmati hari-hari bebasnya. Dia berkeliling kota menggunakan sepeda ontel tua kesayangannya. Setelah lebih dari 20 jam berada di ruang tahanan membuatnya menjadi gusar. Untuk menghibur dirinya sendiri, Gawan membeli makan makanan enak dari hasil menjual perhiasan emas, dari hasil melucuti perhiasan milik jenazah yang pernah dimandikannya. Selama ini perhiasan-perhiasan itu dia simpan pada kotak kecil khusus. Jika ditimbang jumlahnya lumayan banyak. Dia mengumpulkan perhiasan lebih dari 2 tahun dari ratusan jenazah yang sudah dia mandikan. Sebagai seorang pemandi mayat, banyak sekali hal yang telah dia lewati. Dari yang awalnya takut hingga berani, dan akhirnya kini dia bersikap biasa saja. Melihat mayat seperti melihat seorang yang sedang tertidur pulas. Sore itu, Gawan melewati komplek pemakaman terbesar di kota. Dia melihat pemandangan yang tak biasa. Makam-makam dibenahi, pos-pos penjaga didirikan di mana-mana. Sebagai antisipasi adanya penculikan mayat lagi yang begitu marak terjadi. Melihat kondisi itu, kecil kemungkinan bagi Gawan membongkar makam lagi untuk saat ini, kecuali menunggu di rumah sakit jika ada jenazah wanita lainnya yang masih dalam kondisi baik. Berbekal uang penjualan perhiasan, Gawan menuju komplek gadis malam untuk menemui Kamel, wanita penghibur yang selama ini selalu melayaninya. Saat memasuki ruang rumah pelacuran, Gawan tidak melihat Kamel sama sekali. Dia bertanya pada wanita-wanita di tempat itu yang dikenalnya. Bukannya menjawab, mereka malah menjauhi Gawan. Mereka terlihat merasa takut dan jijik. "Apakah Mbak Kamel ada tamu?" tanyanya lagi pada wanita yang kebetulan lewat di depannya. "Nggak tahu," ucap wanita itu, membuang muka bersamaan dengan bahasa tubuh seperti enggan berkomunikasi pada Gawan. Gawan menjadi bingung melihat perubahan orang-orang di tempat itu. Dia pun duduk mengambil kursi dan meja, memesan minuman dan beberapa makanan ringan, berharap dia akan bisa bertemu dengan Kamel. Sembari menunggu pesanannya datang, Gawan memperhatikan perilaku orang-orang di sekitarnya. Lelaki tua dengan kacamata hitam menyeruput kopi. Sedari tadi tak henti-hentinya membuat lelucon, hingga membuat beberapa wanita malam terhibur dan tertawa, dan terbahak-bahak mendengar ceritanya. Di sebelah kanannya seorang laki-laki gemuk, bertopi dan berkumis tebal, duduk bertua dengan seorang wanita penghibur.
Dia duduk sembari mengalungkan lengannya pada leher si wanita. Sedangkan yang lainnya sibuk bercengkrama dengan pasangan wanitanya masing-masing. "Kamel, sedang ada tamu kah?" Lelaki dengan tubuh lemah gemulai mendatangi Gawan. Tangannya membawa nampan yang berisi pesanan Gawan. Bibirnya merah menyala bekas goresan kincu. Jalannya dibikin gemulai agar terlihat seperti wanita. "Kamel, tidak ada tamu." Dia berbicara dengan logat kental orang timur. Mendekati Gawan, bibirnya berbisik. Dia sembunyi. Dia tidak suka melayan kakak lagi." Lelaki gemulai itu membisikkan sebuah kalimat yang membuat Gawan berdesir jantungnya. "Kenapa?" Gawan mengernyitkan dahi. "Kakak punya kerja jadi tukang mandi mayit. Kamel kata dia takut. Tempo hari ada polisi bertanya-tanya kok soal pekerjaan pelayanan Kamel. Dia menjadi takut kena tangkap sama polisi. Jadi orang tak mau lagi dengan kakak. Terima kasih," ucap Gawan saat minuman dan beberapa makanan ringan disuguhkan di atas mejanya. "Kau mau coba perempuan baru kah? Masih bagus, bodinya pun oke punya." Gawan menggeleng, hatinya yang terlanjur panas, dia biarkan terbakar. Sembari menunggu kesempatan, dia menghabiskan beberapa batang rokok cerututnya. 2 jam berlalu, 1 bungkus rokok, 2 botol minuman, serta beberapa bungkus makanan ringan sudah habis. Dengan hati yang tak sabar, dia mencoba masuk ke dalam lorong, menuju kamar Kamel yang berada di belakang. Kamel tinggal bersamaan di sebuah lorong dengan para wanita penghibur lainnya. Dalam lorong tersusun beberapa kamar yang saling terjejer dan jumlahnya lebih dari 20 kamar. Masing-masing di tiap isi lorongan ada 10 kamar. Gawan yang sudah hafal tempat itu terus melangkahkan kakinya ke arah kamar Kamel. Suasana lampu berwarna merah muda seakan memberikan kesan yang begitu romantis di sepanjang lorong jalan. Tok tok tok. Terdengar sebuah ketukan pintu bersamaan dengan suara yang memanggil namanya. Namun Kamel lebih memilih diam ketimbang menyauti panggilan Gawan. Penyelidikan polisi ke tempatnya 2 hari yang lalu membuat Kamel menjadi ilfil dan takut kepada Gawan. Berita tentang mayat diperkosa dan dimakan dagingnya menjadi isu yang sudah beredar ke seluruh antara kota. Kamel benar-benar menjadi takut. Oleh karena Kamel adalah tipe perempuan desa yang penakut dengan hal yang semacam itu. Di desanya dulu pernah juga ada kejadian yang serupa, di mana mayatnya juga diculik dan dimakan. Ditambah lagi dengan datangnya petugas dari kepolisian kemarin yang membuat Kamel semakin merasa takut. Apalagi selama dia melayani Gawan. Gawan lebih suka memperlakukannya seperti orang mati. Lebih dari beberapa jam Kamel bersembunyi di dalam kamar. Suara ketukan pintu dari luar sudah tidak lagi terdengar. Suasana terasa hening. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Kamar kecil yang jauh dari kamar tidurnya mengharuskan Kamel keluar dari kamarnya, menuju kamar kecil yang berada di lorong paling belakang. Di malam itu entah kenapa perasaan Kamel menjadi tidak nyaman. Setelah keluar dari kamar kecil, dia mendatangi ruangan lain. Dia mendapati beberapa orang sudah tertidur lelap. Beberapa wanita penghibur lainnya mungkin juga masih sibuk melayani tamu di kamarnya masing-masing. Dia pun kembali menuju ke kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, entah dari mana datangnya tiba-tiba badannya didekap begitu kuat dari arah belakang. Kamel panik dan berusaha untuk melawan. Hendak berteriak tapi mulutnya sudah dibekap lebih dulu dan ditutup sekuatnya oleh pelaku dengan pakaian. Tubuhnya Kamel yang ramping itu dibanting ke atas kasur dengan sekuat tenaga. Kamel mulai berdesak mencoba melawan dengan kakinya. Betapa terkejutnya Kamel saat melihat orang yang bokapnya dari belakang adalah Gawan. Gawan yang terlanjur tertangkap basah oleh Kamel segera mengambil bantal, menindih wajah Kamel, dan membenamkan sekuat tenaga dengan bantal, membuat Kamel mengelinjak karena kehabisan nafas. Kakinya coba berontak, namun karena kesulitan bernafas, dia terus berusaha berontak dengan menggoyangkan seluruh anggota tubuhnya. Pelan tapi pasti, perlawanan Kamel sudah tidak ada. Gawan membuka bantal yang menutupi wajah Kamel. Wajah Kamel sudah pucat akibat kehabisan nafas.
Di sela-sela paha Kamel, keluar air seni membasahi kasur. Gawan melihat Kamel sudah tidak lagi bernyawa. Dia menjadi bingung bercampur takut. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ini semua? Jika ketahuan orang, dia bisa habis jadi bulan-bulanan. Dipukuli oleh pemuda dan petugas keamanan di komplek ini. Hampir setengah jam, Gawan berada di kamar Kamel, mondar-mandir tak karuan, mencari akal untuk menyembunyikan mayatnya. Sebuah ide terlintas di benaknya, bermodal sebuah korek gas dan beberapa botol alkohol pembersih wajah. Gawan mulai menyirami seluruh tubuh Kamel dengan alkohol dan membakarnya bersama kasur. Dia mengunci kamar Kamel dari luar. Dia pun bergegas pergi. Api terus membesar memakan bangunan besar itu. Seketika orang-orang menjadi heboh. Dengan menggunakan peralatan seadanya, mereka berusaha memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Bangunan mayoritas masih menggunakan material kayu. Dengan cepat dilahap oleh si jago merah. Bayangkan, hanya dengan waktu 40 menit saja, sudah 2 bangunan ludes terbakar total. Dan api masih merembet ke bangunan lain di sekitar komplek lokasi pelacuran wanita malam. Komplek ini tergolong komplek padat penduduk, bersebelahan dengan perumahan warga. Di muka kanan dan kiri dipenuhi oleh rumah karaoke. Dari bencana kebakaran ini diperkirakan ada beberapa orang yang dipastikan meninggal dunia. Kebanyakan dari mereka dalam kondisi mabuk berat dan tak mampu membawa tubuhnya untuk melarikan diri. Karena merasa dihina, Gawan puas telah membunuh Kamel. Jiwanya yang terbakar api kemarahan dilampiaskan secara langsung. Kematian Kamel adalah buntut rasa sakit hatinya kepada wanita yang menolaknya mentah-mentah tanpa alasan yang jelas. Malam itu, Gawan pulang ke rumah dalam keadaan marah. Dia membanting semua perkakas yang ada di dalam rumahnya. Dia berteriak kencang, sakit hati yang tak terelakkan karena Gawan paling benci apabila martabatnya direndahkan. Dia merasa aneh. Dia mengingat kembali kejadian demi kejadian saat membunuh Luna dan Kamel. Di hatinya semacam ada ketenangan serta kebahagiaan tersendiri yang sangat begitu sulit untuk dijelaskan. Gawan membayangkan lagi, tangan Kamel yang menarik rambutnya dengan sekuat tenaga, mencoba mendorong tubuh Gawan yang menindihi badannya. Gawan masih mengingat betul suara tulang rusuk Kamel remuk. Akibat lututnya dia tekuk sekuat-kuatnya di dada Kamel. Dan Gawan juga merasakan badan Kamel bergetar. Tak bisa bernafas saat wajah Kamel dia benamkan dengan bantal. Perlawanan yang awalnya kuat secara perlahan mulai kendor, hingga dia pun memastikan bahwa Kamel sudah lemah tak berdaya. Ketika melihat Kamel tidak berdaya dan sekarat sebelum mati, Gawan sangat menikmati rintihan sakit yang keluar dari bibir Kamel. Begitu juga saat proses sebelum mati, bahkan ketika Kamel sudah mulai sulit bernafas. Gawan menekan leher Kamel dengan jari jempolnya. Kamel merenggang nyawa dan mati mengenaskan di malam itu. Cerita tentang terbakarnya komplek lokalisasi dengan begitu cepat tersebar di mana-mana. Hampir semua orang membicarakannya, baik di pasar, di warung makan, hingga di kantor-kantor. Korban yang meninggal tidak sedikit. Ada sekitar 7 orang yang mati dalam keadaan terpanggang. 70 meter dari rumah Gawan dikabarkan ada seorang yang baru saja meninggal dunia akibat sakit. Gawan yang mendengar berita itu bersikap biasa saja, oleh karena terlalu berisiko untuk baginya untuk membongkar makam dengan kondisi isu yang beredar seperti saat ini. Sudah pasti makamnya akan dijaga pihak keluarga sampai 7 hari. Lagi pula, bila umur mayat lewat dari 7 hari, kondisinya juga sudah mulai busuk dan dagingnya juga mulai lepas dari tulang karena dimakan cacing ataupun serangga yang hidup dalam tanah. Untuk menghilangkan galaunya, Gawan seperti biasa di jam malam berkeliling kota. Rencananya dia akan mencari wanita malam di pinggir jalan untuk membayar kekecewaan tadi malam terhadap Kamel. Sebuah rumah kosong di pinggir jalan besar, tak berpenghuni, dipenuhi rumput yang sudah setinggi lutut. Di dalam bangunan kosong itu tidak ada apa-apa, hanya beberapa kursi tua yang sudah rapuh, kasur tua yang sudah berdebu. Rumah kosong itu selama ini sering dipakai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebagai tempat untuk memadu kasih dengan wanita jalanan yang sering menjual diri di sekitar rumah itu. Gawan tahu betul lokasi ini sering dipakai mangkal para wanita es rumah pelacuran.
menjajakan diri pada laki-laki hidung belang berekonomi rendah. Mereka yang menjajakan diri di tempat ini juga kebanyakan para wanita yang sudah berumur dan usia mereka rata-rata di atas 40 tahunan. Untuk tarif para wanita di sini tidaklah begitu tinggi, hanya dengan modal 100.000 saja. Mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan dari para wanita malam itu. Gawan memarkirkan sepeda ontelnya di pinggir trotoar, sembari memperhatikan beberapa orang wanita yang sedang mangkal. Menunggu reaksi beberapa wanita, mungkin ada salah satu dari mereka yang mau mendekatinya. Bermodal rokok cerutu dan sebuah handphone jadul, serta lampu remang-remang, Gawan duduk seorang diri di sebuah kursi kayu. Suasana jalanan masih terlihat ramai. Orang-orang masih lalu lalang meskipun sudah jam 11 malam. Seorang wanita berpakaian minim, bibirnya berbalut gincu merah, aroma parfumnya menyengat hidung. Bisa dipastikan, wanita itu memakai parfum murahan, seharga 10 ribuan. "Nunggu siapa, Bang?" Wanita itu menegur Gawan. "Lagi mencari teman." "Sudah dapat teman belum, Bang?" Gawan menggeleng. "Belum." "Boleh duduk di sini, Bang?" "Silakan," ucap Gawan. 10 menit berlalu, tidak ada komunikasi di antara mereka berdua. Gawan memang sifat dasarnya seorang yang pemalu. Hendak rasanya dia membuka percakapan dengan wanita di sebelahnya, tetapi dia tidak sanggup untuk memulai. "Ada korek, Bang?" "Ada," ucap Gawan memberikan koreknya pada wanita yang duduk di sebelahnya. Kepulan asap dari mulut wanita itu mulai mengganggu Gawan. Asap tebal itu membuatnya sedikit terbatuk. "Abang, mau cari pasangan gini kah?" Wanita itu memberi kode. Ibu jari dicepit di antara jari tengah dan telunjuk. Sebagai lelaki dewasa, Gawan paham betul kode itu. "Berapa?" ucap Gawan. Wanita itu sedikit tersenyum, sesekali melepas asap rokok dari mulutnya. 150.000, Bang." "Uang saya nggak cukup." "Berapa duit abang?" 100.000. "Ya udah, segitu aja cukup aja kok, Bang. Tapi nggak main di hotel ya, Bang?" mengangguk Gawan. "Mau main kapan, Bang?" "Sekarang bisa." Gawan bertanya balik. "Main di situ ya?" sahut wanita itu, menunjuk sebuah rumah kosong yang berada di seberang jalan. "Tunggu sebentar ya." Wanita itu lalu mengambil sebuah plastik besar yang disimpannya di belakang pohon besar dan mengeluarkan isinya berupa tikar plastik yang dilipat bersamaan dengan selimut tebal yang bersih. Setelah mengunci serta memastikan sepedanya aman, Gawan menyusul si wanita yang lebih dulu masuk ke dalam rumah kosong itu. Di dalam rumah itu, sudah ada satu lampu lilin yang dinyalakan. Tikar plastik serta kain tebal sudah dikelar di lantai. Si wanita mulai membuka pakaian dan melepas beberapa aksesoris yang dipakainya. Seperti biasa, Gawan seperti orang lugu. Tidak banyak bicara tapi banyak melihat. Wanita itu hanya memakai pakaian dalam saja dan nyaris bertelanjang bulat. Tetap saja Gawan belum bereaksi. Perasaannya bertolak belakang dengan kebiasaannya yang lebih suka melihat wanita tak bernyawa atau wanita yang tertidur pulas seperti Kamel. "Ayo, tunggu apa lagi?" Wanita itu menegur Gawan setengah membentak. Dengan perasaan gugup dan malu, Gawan mengutarakan semua keinginannya pada wanita itu. Namun apa yang dikehendaki Gawan ternyata membuat wanita itu gerah dan muak. Wanita itu menganggap Gawan tidak serius dan nanya main-main saja. "Dasar orang aneh, ngapain begituan nunggu aku tidur? Kalau nggak punya uang, nggak usah banyak gaya. Mending di rumah saja. Sana, ngocok pakai sabun. Dasar anjing." Gawan yang mendengar sumpah serapah wanita itu seketika dia pun naik pitam. Sebuah pukulan dihantamnya pada wajah wanita itu, membuat wanita itu tersungkur jatuh ke tanah dan mengeluarkan darah segar di hidungnya. Tidak sampai di situ, Gawan yang sudah terlanjur marah menyeret rambut panjang wanita itu, mendudukkan tubuh wanita itu di atas kursi. Seutas tali rafia dia dapatkan di rumah tua itu. Dia mengikat tangan dan kaki wanita itu hingga tak berdaya. Mulutnya dia sumpal menggunakan BH. Wanita itu tidak bisa berkata ataupun berteriak. Gawan mengambil cutter. Biasanya dia pakai untuk menyobek baju jenazah. "Bangsat!"
Gawan meludahi wajah wanita itu. "Aku paling benci dengan perempuan bermulut kotor seperti kamu." Wanita itu hanya pasrah dan menangis, memohon agar dilepaskan. Akan tetapi, Gawan yang sudah kesatanan tak peduli. Dia mengambil tangan wanita itu. Dia mengoreskan cutter dari pergelangan tangan atas sampai mendekati ke jari tengah. Darah mengucur deras dari sayatan cutter. Masih belum puas, Gawan pun menyayat telinga wanita itu nyaris hampir putus. Wanita itu kesakitan, berusaha memberontak dengan berteriak, namun tidak mampu. Gumpalan kain dan BH yang disumpal di mulutnya membuat dia tak bisa mengeluarkan suara, kecuali hanya suara rintihan meringis akibat menahan perih sakit. Tidak puas menyiksa wanita itu, Gawan memotong puting susu wanita itu hingga putus. Air mata wanita itu mengalir makin deras, bersamaan darah yang mengalir segar, membasahi lantai rumah tua yang kosong. Gawan merasakan sebuah kesenangan yang amat dan sangat luar biasa. Dia seseorang tak berdaya, merintih dan memohon ampun kepadanya. Gawan seperti merasakan sebuah kenikmatan yang tak terukur. Dia sangat menikmati setiap rintihan dan kesakitan yang diderita oleh korbannya. Belum puas memotong puting susu korbannya, Gawan mulai membuat luka baru lagi, melubangi paha wanita itu dengan cutter sedalam telunjuk jarinya. Gawan tertawa terbahak-bahak melihat reaksi wanita itu kesakitan. Belum puas dengan segala siksaannya, Gawan membongkar tas si wanita itu, berharap ada benda lain yang mungkin bisa digunakan untuk menyiksanya. Dia menemukan 2 buah jeruk nipis dan alkohol bekas make up. Kemudian bereksperimen dengan membelah jeruk nipis itu menjadi 2 bagian. Memerasnya ke dalam lubang yang dia buat di paha si korban. Wanita yang pahanya ditetesi dengan air jeruk nipis langsung bereaksi seperti orang kejang. Oleh karena sakitnya sangat amat pedih, sampai dia terpental dari kursinya dikarenakan sakit tidak bisa diukur dengan apapun. Hampir 1 jam lamanya Gawan mencoba berbagai macam cara metode penyiksaan, membuatnya seperti orang yang ketagihan, mulai dari mencabuti kuku korban satu persatu, sampai menyayat punggungnya hingga tersayat goresan luka yang sangat dalam. Melihat korbannya sekarat, Gawan tersenyum. Dia melihat secara detail proses hilangnya nyawa akibat seluruh tubuhnya dia robek menggunakan pisau tajam. Sesaat setelah dia memastikan bahwa wanita itu sudah mati, Gawan pun menyetubuhinya berulang-ulang. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, Gawan yang kala itu masih penasaran. Dia mencoba menyayat tubuh korban lagi, mengambil sedikit daging di bagian paha. Nanti dia akan coba memasaknya karena penasaran bagaimana orang yang membongkar kuburan itu memakan daging manusia. Gawan meninggalkan jasad wanita itu begitu saja, tanpa ditutupi kain atau tanpa menggunakan sehelai pun pakaian. Tidak lupa dia mengambil semua barang pribadi korbannya, berupa handphone serta beberapa lembar uang kertas yang berjumlah ratusan ribu rupiah. Di dalam diri Gawan merasakan timbulnya rasa percaya diri yang tinggi, meskipun kadang dia tidak bisa mengontrol emosinya yang meledak-ledak. Gawan merasa bahwa dia tidak bersalah, padahal dia sudah melakukan tindakan yang sangat keji tadi malam. Bahkan, sudah 3 nyawa melayang di tangannya. Gawan tidak memiliki emosi sosial seperti rasa bersalah ataupun takut. Dia hanya merasa bahagia sepanjang harinya. Gawan berangkat bekerja hari itu. Dengan perasaan penasaran, dia coba melewati rumah kosong yang tadi malam dipakainya untuk menyiksa wanita penjajah diri itu. Tidak ada sesuatu yang mencolok yang terjadi. Artinya, mayat wanita itu belum ada yang menemukan. Oleh karena masih penasaran, Gawan memasuki lagi rumah itu. Di dalam rumah itu posisi wanita yang dia bunuh masih tetap tidak berubah. Tangan kaki terikat di kursi, matanya melotot akibat menahan sakit yang teramat parah sebelum menemui ajal. Entah kenapa, Gawan begitu sangat terguncang perasaannya antara bahagia dan kasihan. Dia ingin menyerahkan diri saja ke polisian. Keinginannya ingin membunuh lagi begitu kuat. Sebenarnya dia tidak ingin seperti ini. Melihat darah di lantai sudah mulai mengering. Dia mencium sisa darah yang mulai beku, mencari tahu apakah sudah mengeluarkan bau apa belum. Di dalam kantong celana wanita itu, Gawan menemukan sebuah lipstik berwarna merah menyala. Lipstik terakhir yang dipakai wanita korban penyiksaan dan pembunuhan oleh Gawan.
Dia membersihkan dinding beton berwarna putih kotor karena banyaknya debu dan sarang laba-laba. Di dinding itu Gawan menulis sebuah kalimat. Siapa saja kalian yang menemukan mayat ini dan membaca tulisan ini, aku mohon cepat tangkap aku. Sungguh aku tak bisa lagi mengontrol diriku sendiri yang selalu ingin terus membunuh. Berita tentang pembongkaran makam tidak lagi terdengar. Entah siapakah pelakunya. Gawan hanya berpikir, siapa orang yang sudah mengikuti jejaknya? Apakah hanya kebetulan saja, atau orang itu selama ini juga memiliki ketertarikan yang sama seperti dirinya? Gawan mendapat job untuk memandikan seorang jenazah laki-laki, korban pembunuhan akibat perampokan. Mayat ditemukan dalam kondisi tubuhnya dibuang ke dalam selokan air. Beruntung mayatnya sempat ditemukan oleh warga. Jika tidak, sudah pasti 2 hari saja mayat itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keluar dalam pikirannya bagaimana sensasi membunuh seorang laki-laki. Beberapa kali kasusnya, dia hanya membunuh wanita saja. Malam itu, seperti biasa, beberapa wanita malam sedang menjajakan diri di pinggiran jalan, menunggu para hidung belang. Sesekali kadang mereka yang menggoda, menawarkan tarif dari yang paling mahal, 250.000 sampai tarif 100.000. Itu pun mereka terima. Di usia seperti mereka, sangat sulit mencari para hidung belang yang loyal kepada mereka. Maka mereka pun juga fleksibel dalam menentukan tarif dan layanan. Jika mereka suka di hotel kecil atau melati, mereka beruntung, lebih bersih dan tentunya lebih aman ketimbang bermain di semak-semak ataupun bangunan kosong. Akan tetapi, jika mendapatkan pelanggan yang kere, mereka pasrah saja apabila harus bermain di rumah kosong itu. Di sanalah salah satu tempat yang lumayan nyaman. Di lokasi itu, terjadi negosiasi antara wanita penjajah dan lelaki hidung belang. Wanitanya tergolong sudah lumayan uzur, umurnya di atas 45 tahun. Sedangkan si lelaki berumur dengan kisaran 50 tahunan. Menggunakan sepeda motor Suprafit butut produksi tahun 2004. Kalau 150.000 ada yang bayarkan hotelnya, abang terima bersih saja. Di sini ada kok hotel 50 ribuan semalam. Menggeleng laki-laki itu. Buat apa? Cuma sebentar aja. 50.000 lumayan buat beli rokok. Ya sudah, 130.000 deh bang. Si lelaki tetap saja pada pendirian, ingin membayar 100.000. Kalau sudah dapat pelanggan yang seperti ini, para wanita malam itu sudah paling malas untuk berdebat. Tidak ada gunanya, sudah kere banyak maunya. Kadang bisa memaksa sampai 2 kali. Dan para lelaki itu juga suka bertindak semaunya dalam memperlakukan perempuan seperti mereka. Oke, baiklah. Wanita malam itu menyerah di angka 100.000 dengan syarat hanya bermain 1 kali. Tempatnya pun mereka yang menentukan. Wanita itu pun mengajak lelaki hidung belang itu ikut dengannya mendatangi rumah kosong di seberang jalan, sembari menyiapkan tikar tipis dan selimut sebagai alas mereka berdua. Saat mulai memasuk bangunan tua itu, tidak seperti biasanya, tercium ada bau busuk. Ketika menghidupkan lampu lilin, terlihat beberapa tikus berkumpul dalam kumbangan mengerumuni kumbangan hitam yang berbau amis sedikit busuk. Saat menggelar tikar, bau busuk itu kian terasa di indera penciumannya mereka. Sambil mencari sumber bau, betapa kaget setengah mati mereka. Ternyata di rumah itu ada mayat seorang perempuan dengan kondisi tubuh penuh luka. Duduk dalam kondisi terikat sedang matanya terbelalak mengerikan. Suara teriakan histeris penuh ketakutan dan kaget. Orang-orang yang mendengar teriakan itu berdatangan ke sumber suara. Bukan hanya itu saja, puluhan pengendara motor berhenti akibatnya. Jalan di sekitar mendadak menjadi ramai. Orang-orang yang penasaran mencari tahu sumber masalahnya. Mereka memasuki ruangan di rumah kosong itu. Mereka mendadak kaget. Seorang wanita tanpa busana ditemukan tewas dalam kondisi terikat tangan dan kaki. Mata melotot, tubuh penuh luka sayat. Bahkan yang mengerikan, mayat itu tidak lagi memiliki puting susu. Seseorang berteriak, "Apa ada yang tahu nomor kantor polisi terdekat? Jika ada yang tahu, harap hubungi. Tolong yang punya smartphone, jangan mengambil atau merekam video, karena mayat dalam kondisi tidak berpakaian." Meskipun sudah diberitahu berulang-ulang, beberapa anak muda yang ikut berjejal tetap saja tidak memperdulikan himbauan itu.
Mereka sibuk merekam, sampai-sampai beberapa orang dewasa mengiring dan mengusir mereka agar menunggu di luar bangunan. Menunggu sampai polisi datang ke TKP sudah menjadi aturan umum. Apabila ditemukan korban pembunuhan atau kejahatan, jangan mengambil atau memindah apapun sebelum pihak yang berwenang datang. Oleh karena memindahkan barang bukti secara sengaja dapat mengganggu kerja tim penyidikan nantinya. Sebuah telepon masuk ke kantor polisi. Halo, selamat malam. Kantor polisi Polsek Ketapang. Ada yang bisa kami bantu? Halo Mbak, kami mau melaporkan di sini ada ditemukan mayat perempuan. Baik Pak, tolong diberitahu lokasi dan alamatnya biar nanti tim kami yang akan langsung ke TKP. Setelah mendapat laporan dan mengantongi alamat serta lokasi, kepolisian langsung bertindak ke lokasi bersamaan dengan mobil ambulan yang dikirim langsung dari rumah sakit. Suara sirine dan cahaya lampu ambulan serta mobil patroli polisi malam itu bersaut-sautan di antara sunyinya jalan kota karena sudah mulai larut malam. Sesampainya di TKP sudah ada ratusan orang yang berkumpul, ingin melihat secara langsung proses evakuasi mayat wanita tanpa identitas itu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.